Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada latihan fisika untuk chapter 9. Pada pertemuan ke-9, kita masih melanjutkan pembahasan soal pada teori relativitas. Semoga kita selalu diberikan kekuatan dan kesehatan, dan juga keluarga kita, sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar dalam materi teori relativitas. Kita bahas pada soal yang pertama. Waktu hidup sebuah muon menurut kerangka acuan muon adalah 2,2 kali 10 pangkat negatif 6 sekon. Sebuah muon diciptakan dalam atmosfer atas ribuan meter di atas permukaan laut, bergerak ke permukaan bumi pada kelajuan 0,998 C. Berapa jarak yang ditempuh muon sebelum meluruh menjadi partikel yang lain? Jadi partikel ini biasanya diteliti pada permukaan laut ya. Maka dengan demikian yang diketahui dalam soal T0-nya 2,2 kali 10 pangkat negatif 6 sekon. V-nya 0,998 C. Berapakah T-nya baru jaraknya? Maka dengan demikian T0-nya sudah ada, ini sudah ada, maka persamaan dilatasi waktu ini menjadi 2,2 kali 10 pangkat negatif 6 dibagi ya 1 dikurangi 0,998 C dikuadratkan dibagi C kuadrat. Hasilnya kalau ini sudah diakar, nanti silakan diakar hasilnya ya, maka nanti ketemunya adalah 35 kali 10 pangkat negatif 6 sekon. Jadi dari 2,2 sekon waktunya bertambah lama menjadi 35 kali 10 pangkat negatif 6 sekon. Jadi T-nya sudah ketemu, maka kita ambil dengan rumus gerak lurus beraturan, maka S sama dengan V kali T. Maka 0,8 C kali 35 kali 10 pangkat negatif 6. C-nya adalah kecepatan cahaya 0,998 kali 3 kali 10 pangkat 8 kali 35 kali 10 pangkat negatif 6 sekon. Maka dengan demikian hasilnya silakan dihitung dengan kalkulator ya, ketemunya 10,479 km. Jadi ternyata jarak yang ditempuh oleh muon adalah 10,479 km. Itu yang diinginkan pada soal nomor 1. Soal nomor 2. Dua anak kembar A dan B berumur 20 tahun. A berangkat ke bintang Senturi. Jauhnya 4 tahun cahaya. Ya. Jadi artinya 1 tahun cahaya adalah sama dengan jarak yang ditempuh cahaya selama 1 tahun. Ya, 4 tahun cahaya dengan kecepatan 0,8 C. Setelah sampai di sana ia kembali lagi. Ya. Berangkatnya 4 tahun cahaya, kembalinya juga 4 tahun cahaya. Umur kedua orang tersebut setelah bertemu kembali berapa? Kita lihat umur A dan B 20 tahun. Berapakah umur A dan umur B setelah bertemu kembali? Pada waktu ya si A ini berangkat dengan 0,8 C ya. Selama 4 tahun cahaya, maka ini gamanya adalah 0,6. Menurut B ya, A telah pergi, pulang perginya, maka 2S karena pulang pergi ya, 2S dibagi dengan V, maka 2 kali 4 tahun cahaya dibagi 0,8, 8 tahun dibagi 0,8 adalah 10 tahun.
ya. Jadi B ya mengamati A adalah pulang perginya 10 tahun dari 4 tahun cahaya. Maka nanti yang B harus ditambah 10 tahun. Kan itu. Kemudian menurut A ia pergi selama, menurut A sendiri adalah T sama dengan T0 dibagi dengan gamma. Maka dengan demikian T0-nya gamma dikalikan dengan T sehingga 0,8 kali 10, 0,6 kali 10 yang ini ya, sama dengan 6 tahun. Jadi menurut dia sendiri dia pergi selama 6 tahun. Ya. Maka dengan demikian ada selisih umur 4 tahun kan itu. Ya. Maka dengan demikian A ya, menurut A sendiri dia pergi adalah 20 ya, ditambah dengan 6 menjadi 26 tahun baru bertemu dengan B. Kemudian B ya 20 tahun ditambah 10 tahun yang ini ya. Umurnya 30 tahun. Jadi pada waktu A dan B bertemu, umur B 30 tahun, umur A 26 tahun. Jadi selisih 4 tahun ya. Lebih tua yang B daripada yang A. Itulah yang diinginkan pada soal nomor 2. Seberkas partikel nomor 3, seberkas partikel radioaktif diamati dalam laboratorium. Diperoleh waktu hidup partikel ini 2 kali 10 pangkat negatif 8 sekon. Akan tetapi jika diukur pada keadaan diam yang waktu hidupnya hanya 0,75 10 kali 10 pangkat negatif 8 sekon. Berapakah kecepatan partikelnya? Kita lihat T0-nya 0,75 ya. Kali 10 pangkat negatif 8 sekon. V-nya berapa? Pada waktu T sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 8 sekon. Maka ini persamaannya yang kita inginkan. Kemudian kita kuadratkan semua. Maka T0 dibagi dengan T dikuadratkan. Sehingga 1 dikurangi T0 dibagi T dikuadratkan. Maka V kuadrat dibagi dengan C kuadrat. Sehingga C sama dengan V sama dengan C akar dari 1 dikurangi T0 dibagi T dikuadratkan. Ini dibagi menjadi 1. 10 pangkat 0 adalah 1. Maka 0,75 adalah 3/4. Maka menjadi 1 dikurangi 3/8 dikuadratkan. Jadi angka ini tidak usah dibingungkan ya. 3/4 dibagi 2 maka 3/8. Maka dengan demikian akarnya adalah, hasil akar di sini adalah 1 dikurangi 9/64. Maka dengan demikian ketemunya adalah ini 55/64. Kalau dibagi 0,859. Kalau di akar adalah V-nya sama dengan 0,927 kali kecepatan cahaya. Jadi perbedaan waktu yang diberikan pada waktu hidup ini menyebabkan kecepatan cahayanya V-nya, kecepatan partikelnya 0,927 C. Itu yang diinginkan. Kita lihat pada soal nomor 4. Berapakah kecepatan suatu roket ruang angkasa agar selang waktu yang diamati oleh pengamat di roket menjadi setengah kali dari selang waktu yang diamati oleh pengamat di bumi. Ya, maka dengan demikian yang diketahui dalam soal T0-nya setengah T. T0-nya setengah T, maka V-nya sama dengan berapa? Maka ini persamaan dilatasinya, sehingga kita ambil V kuadrat dibagi dengan C kuadrat ya, sama dengan 1 dikurangi T0 dibagi T dikuadratkan, sehingga V sama dengan C akar dari 1 dikurangi T0 dibagi dengan T dikuadratkan. Maka dengan demikian ya
setengah dikuadratkan 1/4. Ini 4/4. Masih ada 3/4. Akar 3/4. Ya. Maka dengan demikian, kalau dihitung dengan kalkulator adalah 0,866C. Diakarkan demikian. Sehingga menjadi setengah kalinya dari waktunya mula-mula setengah kali dari waktu bergeraknya, maka kecepatannya 0,866C. Inilah yang kita inginkan ya pada dilatasi waktu ya, dari soal nomor 1 sampai soal nomor 4 ya, dengan beberapa variasi soal. Semoga kita bisa memahami semuanya ya. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.